Area kewanitaan itu kan sebenarnya tempatnya segitu doang ya. Dari vagina, rahim, sama saluran telur. Itu sesuatu yang kecil tapi besar. Awal mula kehidupan itu kan dari rahim. Karena rongga mulut ini adalah gerbang masuk sebenarnya. Dalam keadaan normal, mulut manusia itu sudah ada bakterinya, sudah ada jamurnya, sudah ada virusnya. Lukanya kecil, tapi akhirnya dicuekin, melebar. Jadi kalau buat saya merawat luka itu artinya kepedulian, menunjukkan care. Profesi dokter identik dengan tindakan besar, operasi, alat medis canggih, dan ruangan penuh tekanan. Tapi tak semua penyembuhan datang dari ruang bedah. Kadang, harapan itu muncul dari luka kecil, rasa perih saat menelan, atau ketakutan diam-diam yang tak pernah benar-benar ditanya. Di balik jas putih dan stetoskop, ada para dokter yang bekerja bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi untuk mendengar, mengedukasi, dan memberi ruang aman untuk bertanya. Kirstin Kelsey, salah satu dokter gigi yang percaya bahwa rongga mulut sehat bukan sekedar estetika, tapi pintu pertama pertahanan tubuh. Dari sekian banyak spesialisasi, kenapa Dokter Ina memilih untuk ambil spesialisasi penyakit mulut? Karena bidang penyakit mulut ini adalah bidang yang tidak biasa dari kedokteran gigi, artinya kalau bidang-bidang yang lain itu memperhatikan rongga mulut di jaringan kerasnya, misalnya fokusnya pada giginya. Tetapi kalau di penyakit mulut ini, kita juga memperhatikan namanya mukosa sekitar gitu ya, dari bagian pipi, bagian langit-langit, bagian bibirnya. Karena sebenarnya rongga mulut itu juga mencakup ada jaringan keras giginya dan juga ada jaringan lunaknya. Jadi penyakit mulut ini mempelajari hal-hal yang memang terkait dengan penyakit dalam, penyakit sistemik yang bisa muncul manifestasinya atau gambarannya dalam rongga mulut. Dokter Ina menekankan pentingnya menjaga rongga mulut dan juga tenggorokan. Menurutnya, hal ini sama pentingnya seperti rutinitas menyikat gigi 2 kali sehari. Lalu dilengkapi dengan berkumur menggunakan obat kumur antiseptik. Dokter Ina bilang, dalam keadaan normal, mulut manusia itu memang sudah ada bakteri, jamur, dan virus. Ia mengibaratkan sebuah kontainer berisi macam-macam mikroorganisme yang sebenarnya adalah normal dalam rongga mulut. Namun pada keadaan tertentu, misalnya minum obat-obatan tertentu, si saliva yang tadi berperan sebagai antibakteri yang normal itu berkurang. Nah, kondisi ini bisa menjadi pemicu mikroorganisme yang lain berkembang lebih banyak lagi, sehingga merugikan atau menjadi infeksius. Nah terus dok, biasanya kalau dokter sendiri itu ngasih pemahaman ataupun informasi ke pasien tentang manfaatnya berkumur, khususnya menggunakan antiseptik yang mengandung povidone iodine itu seperti apa dok? Iya, biasanya dalam terapi dalam penyakit mulut itu memang sudah ada 5 langkahnya. Yang pertama kita harus menentukan dulu ya penyebabnya apa dan faktor pencetusnya. Kemudian dilanjutkan dengan perawatan yang mengurangi rasa sakit, perawatan yang kemudian juga untuk menanggulangi faktor utama. Nah, perawatan yang keempat itu adalah perawatan suportif atau perawatan pelengkap. Perawatan suportif ini ditujukan untuk membantu atau mempercepat penyembuhan. Nah, salah satunya adalah dengan berkumur obat kumur antiseptik. Apalagi kalau pasien tersebut ternyata mempunyai keadaan kebersihan rongga mulut yang kurang baik. Nah, itu berkumur dengan obat kumur antiseptik itu sangat membantu untuk melengkapi perawatan yang lainnya. Cara antiseptiknya ada beberapa obat kumur yang beredar di pasaran di Indonesia. Nah, salah satunya adalah yang mengandung povidone iodine 1% atau PVPI. Ini bisa membantu mengurangi si pertumbuhan si bakteri yang ada dalam rongga mulut. Begitu juga dengan adanya properti sebagai anti jamur ringan gitu ya, sehingga bisa membantu mengembalikan keseimbangan flora normal dalam rongga mulut. Dari riset-riset yang sudah dilakukan bahwa berkumur dengan obat kumur antiseptik ini sangat membantu untuk menghentikan pertumbuhan bakteri kurang baik ya, bakteri kurang baik yang merugikan
yang bertumbuh di rongga mulut maupun sampai tenggorokan. Karena rongga mulut ini adalah gerbang masuk sebenarnya, gerbang masuk sampai ke area pembuangan itu adalah satu saluran sebenarnya. Jadi semua bakteri yang merugikan itu bisa dari rongga mulut itu bisa masuk sampai ke saluran pencernaan sampai seterusnya. Dari ruang praktik gigi kita berpindah ke lorong-lorong IGD yang tak pernah tidur. Tempat di mana nyawa dan luka bersisian setiap detik. Di tengah hiruk pikuk itu, Dr. Gia Pratama hadir bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi juga mengedukasi bahwa luka ringan pun jika diabaikan bisa berujung fatal. Dan dari sana pula, ia mulai mengingatkan, merawat luka adalah bentuk cinta paling awal pada diri sendiri. Kadang-kadang luka kecil yang kita cuek ya, acuh tak acuh, datang ke satu kadang-kadang udah parah. Parahnya ada dua kemungkinan besarnya, Revi. Satu udah melebar karena dia mungkin ada diabetes ya. Akhirnya harus amputasi. Iya kan, melebar lukanya. Tadi nggak kerasa luka kecil. Atau yang kedua, luka kecilnya nggak kelihatan karena misalnya ketusuk paku gitu. Nggak taunya tetanus. Akhirnya kejang-kejang pasiennya. Semua berawal dari luka yang sama, luka yang kecil. Tapi bisa makin berat. Satu diamputasi, satu jadi tetanus. Nah, itu sebenarnya bisa dijaga dari awal. Itu dua luka yang tidak dirawat gitu. Ketika luka kemudian udah kering nih dok, kadang kan udah mulai Gemes kering, ya? gemes pengen lopekin keropeng-keropengnya itu. Nah itu apa sih yang bisa terjadi ketika lukanya belum sembuh total tapi udah kita kelupas-kelupas tuh keropengnya tuh? Iya. Tapi kamu tahu keropeng itu apa? Yang apa? Itu ketika trombosit. Oke, yang udah ngering itu kan? Ada darah kita itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit. Sel darah merah fungsinya buat ngangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jadi kalau Revi tarik nafas, itu masukin oksigen dari udara ke paru-paru. Sampai paru-paru bukan tugas kita lagi, itu tugasnya sel darah merah. Angkut oksigen, bawa ke seluruh tubuh. Sel darah putih buat ngalahin mikroba-mikroba tadi. Trombosit menjaga pembuluh darah kita. Dia kayak ini pencegah kebocoran itu yang diolesin itu loh. Jadi pembuluh darah kita tuh bagus, jadi nggak pecah. Pun pecah dia langsung nutup. Makanya muncullah keropeng-keropeng itu tuh sebenarnya bekuan darah hasil dari trombosit tadi. Nah itu bagus nggak? Bagus, asal udah kering dulu sampai udah regenerasi sel dulu, baru boleh dibuka. Kalau belum kita buka, ya kebuka lagi. Dia harus kerja dari awal lagi. Capek dia kasihan. Biarin trombositnya bekerja dulu, nutup dulu, kulitnya udah mulai ketutup, baru buka. Prinsip dari kesembuhan luka adalah izinkan sel tubuh kita regenerasi tanpa terganggu apa-apa. Harus steril, harus higienitasnya tinggi gitu. Jadi prinsipnya semua luka akan menyembuh kalau dirawat dan diberi waktu. Minimal nih dok, yang harus ada di rumah untuk mencegah atau kita jaga-jagalah ketika ada goresan atau robekan kayak gitu, kira-kira apa aja sih yang perlu kita siapin di rumah? Jadi ada namanya kasa steril, itu kan steril ya, jadi aman tuh kasa steril buat ngebersihinnya itu. Terus ada antiseptik yang mengandung povidone iodine. Yang cairan ada, yang salep juga ada, itu jadi lebih gampang banget bisa dibawa kemana-mana. Dan kalau cair kan biasanya luber kemana-mana gitu, kalau salep bisa lebih stabil dan lebih easy gitu, gampang dipakainya. Merawat diri tak berhenti di rongga mulut, tenggorokan, dan luka ringan. Ada bagian tubuh yang sering dilupakan karena tabu. Dokter Dara bekerja di tempat yang seringkali tak dibicarakan terbuka. Ia memilih jalan berbeda, membongkar ketabuan dengan pengetahuan lewat ruang pemeriksaan kandungan, tempat yang penuh cerita, trauma, dan harapan. Lewat edukasi dan dialog, ia menjadikannya ruang yang tak lagi menakutkan. Jadi karena dokter kandungan ini kan memang segmentasinya adalah area kewanitaan. Nah, sedangkan saya ingat banget dulu waktu saya sekolah dibilang area kewanitaan itu kan sebenarnya tempatnya segitu doang ya. Dari area bawah tidak banyak lah. Dari vagina, rahim, sama saluran telur. Tetapi itu sesuatu yang kecil tapi besar. Gitu loh. Kenapa besar? Karena itu aspeknya kemana-mana. Dari aspek medis, aspek sosial. Orang awal mula kehidupan itu kan dari rahim. Jadi cuman memang ya itu tadi. Karena kita tinggal di negara yang ketimuran,
dan mungkin juga ada beberapa budaya sehingga itu kadang orang enggan membahas problem atau problematika area kewanitaan itu. Karena membahas area kewanitaan ini kan area sensitif ya, area pribadi yang kadang-kadang kita berbeda nih ngomongin gigi contohnya sama ngomong area kewanitaan, ya kan? Bercandanya pun berbeda. Jadi itu memang ada skill tersendiri lah. Kayak gitu. Oke, mungkin itu kali yang mendorong akhirnya perempuan nih, walaupun di zaman sekarang, kadang masih ada aja nih dok yang ngerasa risih, minder, ataupun kurang enak gitu ketika ngomongin area kewanitaan di obrolan sehari-hari, apalagi di ruang publik. Padahal obrolan seperti ini tuh penting banget, apalagi untuk anak-anak perempuan, anak muda. Loh iya, gitu ya. Orang tua saya dua-dua dokter. Tapi berbicara tentang hal-hal area organ intim itu sangat jarang. Jadi bisa bayangkan bahwa keluarga-keluarga lain yang bukan dari lingkungan medis pasti akan lebih risih ya untuk ngomong kayak gitu loh. Bagi dokter Dara, seorang dokter nggak hanya sekedar mengobati pasien. Lebih dari itu, dokter perlu mengambil peran edukasi terkait hal-hal tabu yang selama ini melekat di masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter kandungan pada 2009 sampai 2010, Dr. Dara mulai melakukan kerja-kerja edukasi di salah satu media sosial populer saat itu, Facebook. Kalau dulu-dulu kita bikin baksos, itu kan kita penyuluhan. Kita datang ke suatu desa, kita ngobrol. Ini era baru, era digital. Jadi penyuluhan itu bisa diambil dari konten-konten yang kita bikin ini. Jadi sebenarnya itu juga bagus ya, jadi membuat masyarakat terbuka matanya dan membuat kita selalu update terhadap ilmu-ilmu atau informasi-informasi baru yang seputar dengan bidang kita. Dr. Dara juga menjelaskan soal pentingnya menjaga area kewanitaan. Tak sekedar rutin membersihkan, tapi juga mesti paham bahwa bicara soal organ intim bukan lagi sesuatu yang mengerikan. Pertama kita harus tahu area vagina ini area yang sangat unik. Jadi ada tingkat asam basa ya, istilahnya pH, tingkat keasaman. Vagina itu punya pH tersendiri, berbeda sama kulit dan lain sebagainya. Sabun pun mempunyai pH tersendiri. Nah kalau kita menggunakan sabun badan di area sekitar kewanitaan atau area depan vagina, itu akan mengganggu pH vagina. Itulah yang kemudian nanti kalau keasaman vagina itu berubah, dia bisa mulai ada keluhan iritasi, berbau, gatel. Itu awalnya tuh dari situ. Karena tingkat keasamannya tuh tidak sama akibat penggunaan sabun. Jadi gini, biasanya kalau sudah mulai ada kayak gejala gatel, bau yang tidak seperti biasanya, atau mungkin ada keluar cairan ya, keputihan gimana, mungkin untuk langkah awal bolehlah dia pakai larutan pembersih vagina, tapi khusus yang untuk vagina gitu loh. Contohnya kan ada povidone iodine. Itu tidak boleh dipakai yang konsentratnya tinggi, yang kayak seperti buat luka. Ada yang khusus untuk daerah kewanitaan, yang feminin atau apa istilahnya. Dari ruang gawat darurat, ruang praktik gigi, hingga ruang pemeriksaan kandungan, mereka menyentuh hal-hal yang kerap dianggap remeh. 3 dokter, 3 ruang berbeda. Satu misi yang sama, menempatkan edukasi dan empati di garis depan pelayanan kesehatan. Karena tubuh tak hanya butuh obat, tapi juga butuh dimengerti. Lewat luka kecil, sariawan, hingga kesehatan organ intim, mereka tunjukkan tak ada hal remeh dalam merawat diri. Pesan saya untuk generasi muda, tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya dengan sikat gigi 2 kali sehari, kemudian menggunakan dental floss dan juga menggunakan obat kumur antiseptik yang mengandung povidone iodine supaya tetap terus berkarya dan unstoppable. Nah, tetapi saya pesan penggunaan obat kumur ini harus sesuai dengan indikasi dan juga perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ya dengan dokter gigi profesional karena ada jangka waktu tertentu yang harus ditepati, tidak boleh terus-menerus menggunakan obat kumur antiseptik ini. Karena kita juga tetap perlu menjaga keseimbangan flora normal dalam rongga mulut kita. Perempuan itu identik dengan kata cantik. Ya kan, jadi yang disebut cantik itu perempuan, bukan laki-laki. Nah, kecantikan itu umumnya orang melihat tuh di luar. Pakai lipstik,
bedak, ya kan, jerawat, obat jerawat. Padahal kecantikan itu luar dan dalam. Nah, kecantikan dalam wanita itu apa? Salah satunya organ genitalnya. Jadi artinya dia harus mencintai dirinya luar dalam. Dengan begitu dia tidak malu untuk, contohnya ada masalah dia berobat. Tapi ada perempuan yang mungkin ada masalah pada genitalnya, keputihan, berbau. Dia kadang-kadang malu. Udah deh, obatin sendiri, cari-cari obat sendiri yang tidak tepat. Jadi ketika kalian mencintai diri kalian, kalian ingin tampil cantik. Cantik itu sangat luas ya. Cantik itu sangat umum gitu loh, sangat general. Harus cantik luar dalam. Termasuk hal-hal yang seputar genital, itu pun harus cantik atau istilahnya sehat. Jadi saya akan kasih pemahaman dengan bahasa yang sederhana. Saya akan kasih tahu bahwa ada pasukan yang luar biasa yang bertarung buat kamu. Sepenuh jiwa raga, sampai rela mati demi kamu. Namanya pasukan darah putih, sel leukosit. Nah, mereka butuh bantuan kamu. Gak bisa kerja sendiri. Jadi gak usah pakai malu, kamu bantuin dia jagain si lukanya. Karena kalau kamu cuekin, dia bertarung sendirian. Dan kita sebagai pemilik darah putih harusnya dengan ikhlas dan dengan bijaksana ikut bantuin darah putih kita itu. Yang menjaga biar infeksinya tidak menyebar ke lokasi lain. Tujuan kita merawat luka justru bukti kepada diri sendiri, kita care sama diri sendiri, merawat tubuh sendiri sebagai bentuk cinta kasih kepada diri sendiri, agar jangan sampai luka ini mengganggu kita, aktivitas kita, karya kita gitu. Jadi biar kitanya rawat luka dengan baik, akhirnya kita ini menjadi unstoppable, terus beraktivitas.